Saya mau minum? Iya, minum dulu ya. Minum sayang. Anak pinter, kesayangan mami. Udah? Istri, kamu tuh sebenarnya mau ngajak aku kemana sih? Aku tuh masih ngantuk banget loh. Aku baru tidur, baru aja pulang dari luar kota ngurusin event. Udah diajak-ajak. Ya ampun suami, aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat biar kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Terus kalau aku ngomong sekarang, kamu bakal mikir kalau aku itu halu. Makanya aku ajakin kamu ke sana, ya? Lihat apaan sih? Nih, mending kita tuh lihat anak kita yang lucu, yang menggemaskan. Di rumah aja, udah ya. Ya please dong, suami. Kamu ikut aku aja ya. Biar kita lihat bareng-bareng kalau itu beneran dia. Aku yakin pasti dia bakal lewat situ lagi. Ya udah, kalau kamu nggak mau jelasin ke aku sekarang, mending aku tidur aja. Aku capek, aku ngantuk. Aku tuh kebetulan juga harus meeting nanti siang buat ngurusin event di Jogja. Jadi aku tidur aja lah. Aku lihat pangeran. Badan kamu nggak demam kok. Kok ngomongnya halu kayak gitu? Suami, beneran. Aku lihat pangeran dengan mata kepala aku sendiri. Dengan jelas dia lewat di depan aku. Please, kamu harus percaya sama aku. Kamu jangan bilang aku halu sama kayak Pak Regar dan juga Putri. Kamu percaya sama aku ya? Iya istri, iya dengerin ya. Kamu terus sadar. Pangeran tuh udah meninggal, nggak mungkin pangeran bisa hidup lagi. Apalagi sampai nongol-nongol di jalan, di kehidupan kita nggak mungkin nih. Pangeran tuh punya gaya, penampilan, sama fashion yang beda. Pangeran tuh limited edition. Nggak mungkin tuh ada orang yang bisa nyamain pangeran. Apalagi hidup lagi. Ya udah, makanya sekarang aku mau ajakin kamu buat lihat kalau pangeran itu beneran masih hidup. Aku lihat kok kemarin dia lewat di dekat jalan yang ada di depan kedai Tristan. Ya tapi terserah sih kalau kamu percaya atau enggak kalau pangeran itu beneran masih hidup. Pasti istri ngambek lagi. Daripada ribut, mending aku turutin deh kehaluan dia aja. Ya. Tunggu dulu bentar. Yaudah ayo kita ke sana. Jadi beneran? Kamu percaya kalau aku bener lihat pangeran masih hidup? Iya. Makasih ya suami. Yain aja deh, biar aman. Yaudah yuk. Iya. Ayo. Itu dong. Gue sebenarnya ragu buat ngelakuin ini. Tapi gue berharap Putri mau nerima gue. Emangnya apa yang mau Arga lakuin ya ke aku? Segala usaha udah gue lakuin buat narik perhatiannya Putri. Tapi sampai sekarang, Putri masih belum bisa buka hatinya buat gue. Semoga usaha gue kali ini bisa buat Putri nerima gue jadi pacarnya. Sampai detik ini, aku masih belum siap buat buka hatiku buat kamu. Maafin aku ya, Ga. Ga, ini jalanan ke kampus ya? Bukan ke pantai? Oh iya, aku lupa. Aku lupa banget hari ini tuh schedule kamu ke pantai. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu emang buru-buru, aku turun di depan deh. Nanti aku naik taksi aja ya. Enggak. Aku lagi nggak buru-buru kok. Aku yang nganter ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Lagian juga aku nggak enak. Aku ngerepotin kamu terus. Putri, udah. Kamu duduk manis aja di sini. Aku yang nganter kamu ke pantai, oke? Kamu pasti ngerasa nggak enak ya sama aku. Kamu nggak perlu mikir macam-macam kok. Pokoknya, kamu mau kemanapun, aku bakal anterin. Makasih ya, Ga. Kamu gak usah khawatir. Semuanya lengkap kok di rumah. Ada 3 asisten rumah tangga untuk memenuhi semua kebutuhan saya.
Kamu mau kasih surprise? Nggak usah, Maura. Ya, terserah kamu. Udah dulu ya. Saya mau lanjut nyetir. Bye. Kenangan yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dikit lagi sampai ya Putri Usus Goreng. Kamu pasti nggak akan nyangka kita ada di mana. Aku tuh udah tahu ini kemana. Udah buka aja matanya. Aku siapin ini semua untuk wanita yang paling spesial dalam hidup aku. Mau piknik kayak gini siang-siang bolong. Yang ada kita matang lagi. Ya enggak dong Putri Usus Goreng. Anggap aja kita ini lagi ada di pinggir pantai. Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah bisa melupakan kamu, Putri. Meskipun saya tahu, kamu sudah bahagia dengan orang lain. Maafin saya, Putri. Saya tidak datang untuk menemui kamu untuk terakhir kalinya. Ketika saya tahu bahwa Papa adalah orang yang telah membunuh ayah kandung kamu. Saya sangat-sangat malu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling tidak pantas untuk berada di dekat kamu. Rasanya ingin sekali saya masuk ke tempat ini. Tempat ini penuh dengan kenangan indah saya dan Putri. Saya ingin sekali mengenang semua kenangan itu. Tapi kalau saya masuk ke tempat ini, saya takut ada orang yang mengenali saya. Karena semua dosen, hampir semua orang mengira saya sudah meninggal. Dan saya tidak mau kalau mereka sampai kaget karena mereka melihat saya. Makasih ya, Gak. Udah nganterin ke pantai dulu terus ke sini. Put, kamu nggak perlu bilang makasih sama aku. Bikin kamu aman sampai semua tujuan kamu, itu udah menjadi tugas aku. Ya udah, aku langsung turun ya. Bye. Saya udah nggak pernah update kabar soal Putri dan teman-teman saya. Karena saya tidak pernah membuka medsos. Tapi saya yakin, harusnya pada saat ini, mereka semua udah lulus. Jadi seandainya pun saya masuk ke tempat ini, tidak akan ada orang yang mengenali saya. Kecuali mungkin Pak Regar dan dosen-dosen yang ada di sini. Saya akan datangi tempat-tempat yang penuh dengan kenangan saya dan Putri yang Pak Regar nggak tahu. Dengan begitu, saya masih bisa mengingat Putri. Putri!
Putri! Ada yang mau kamu sampaikan? Apa yang harus gue omongin ke Putri ya? Gue yakin pasti jawabannya Putri masih sama kalau dia belum siap. Put, tunggu sebentar ya, sebentar aja, oke? Gue ngerti sekarang apa maksud omongan di dalam hati Arga barusan. Tapi gue gak mau buat dia kecewa lagi. Put, Agak, sorry banget ya. Aku sekarang harus langsung masuk soalnya tadi Pak Regar WA aku bilang kalau ada meeting dosen mendadak banget, jadi harus buru-buru. Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi Putri ngapain masih di tempat ini? Apa iya dia belum lulus? Tapi apapun itu, Putri nggak boleh melihat saya ada di sini. Lebih baik saya pergi sekarang. Enggak. Sorry ya, aku buru-buru banget. Oke? Hati-hati ya. Bye. kapan sih gue punya waktu yang tepat untuk ngelamar Putri? Kayaknya selalu aja ada halangannya.